Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ngopi, jumpa bersama saya Marta Satria Putra dalam acara Mari Ngopi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Ngobrol Pintar. Pada episode hari ini kita kedatangan kawan ngopi yang jelas beliau masih muda dan karirnya luar biasa, dan beliau juga teman seangkatan saya. Dan untuk lebih lanjut, kita sapa kawan ngopi kita pada episode hari ini. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik Om. Siap. Om, biar kawan ngopi bisa mengenal siapa sih narasumber kita pada hari ini, mungkin Om bisa menceritakan sedikit tentang siapa sih Om ini. Silakan Om. Ya, terima kasih Om Marta. Saya Irwan Rosadi. Kebetulan saat ini saya Kepala Bagian Perundang-undangan Mahkamah Agung Om. Saat ini? Saat ini. Oh, iya. Iya, luar biasa. Om Irwan ini satu angkatan sama saya. Siap. Di Cakimnya ya. Cakim. Hakim juga satu angkatan, tapi kita berbeda kamar. Beda kamar. Beliau ini adalah hakim pada peradilan umum, sementara saya peradilan tata usaha negara. Dan beliau sempat satu ruangan sama saya. Cukup lama ya kita satu ruangan ya. Siap. Tapi beliau meninggalkan saya untuk pindah ke ruangan yang lebih besar, lebih lega ya, dan lebih asik tentunya buat kita nongkrong di ruangan Om. Beliau ini sekarang sebagai Kabak Perundang-undangan ya, di Mahkamah Agung, tepatnya di Biro Hukum dan Humas. Sudah berapa lama Om jadi Kabak? Per 13 April 2022. Oh, baru ya? Baru, belum ada setahun. Karena saya mengenal beliau ini dulu waktu masuk ke Biro Hukum dan Humas agak langsing. tapi itu nanti kita ceritakan Om. Om, sehari-hari ngapain aja di Biro Hukum Humas nih Om? Jadi ya kalau saya flashback dulu ke belakang Om ya. Tadinya kan saya masuk di sini kan sebagai hakim justisial ya kan, di Biro Hukum Humas, lalu kemudian sekarang di perundang-undangan gitu kan. Kalau di perundang-undangan sendiri itu banyak sebenarnya kerjaannya Om. Dia lebih kepada pembahasan atau proses perumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jadi kalau di perundang-undangan tuh ya boleh dibilang cukup padat lah. Padat ya? Iya. Tapi badan bisa gemuk walaupun padat. Ini karena kebetulan istri saya jago masak. Oh gitu. Iya. Ini Om Irwan ini, saya dengar cerita waktu beliau tugas di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Hakim yang jam tidurnya paling sedikit. Karena kenapa itu Om? Sebenarnya bukan lebih ke pekerjaan ya, karena kalau pekerjaan kan di sana pada saat itu hakimnya banyak dan volume perkara nggak relatif lebih sedikit ya kan. Hanya saja memang karena saya tidak ngambil rumah dinas, maka saya pulang pergi dari Rangkas Bitung ke Depok di rumah saya. Makanya saya harus bangun pagi jam 3, kemudian saya harus berangkat sebelum jam 4 untuk kejar kereta pertama ke Tanah Abang. Tanah Abang nyambung lagi ke Rangkas, begitupun juga pulangnya. Makanya kadang saya ambil kesempatan ya saya tidur di kereta. Oh gitu. Tapi itu tidak mengurangi profesionalisme saya dalam mengadili perkara Om. Itu nggak tidur waktu sidang? Nggak boleh, serius, nggak boleh tidur Om. Biasanya kan sidang itu kita agak bosan, betul. Agak jenuh gitu. Betul. Om nggak tidur itu? Sama sekali nggak tidur. Makanya di kereta itu saya manfaatkan banget tuh momen untuk bisa tidur itu. Gitu. Karena dulu waktu baru masuk Biro Hukum Humas, kira-kira tahun 2000 ya Om? 2020 ya? 2020 ya. 2020. Saya ingat banget. Badannya nggak kayak gini. Makanya selain masakan istri yang pasti enak, jam tidur juga udah bertambah. Jam tidur bertambah. Om, siap. Kita kan dulu pernah sama-sama di Hakim Justisial Biro Hukum Humas. Iya. Kita sering jalan keluar kota ya kan, betul. Terutama kalau ada advokasi. Sekarang masih sering jalan Om? Sekarang sudah nggak banyak jalan ya kan, karena saya harus banyak di tempat gitu kan, karena
dengan tanggung jawab yang berbeda, tentunya punya konsekuensi yang berbeda gitu. Artinya kalau sekarang itu lebih dibutuhkan di kantor daripada harus keluar daerah gitu. Kayaknya padat banget ya kerjaan di PUU ini ya. Iya. Sampai Om jarang lagi kita jalan bareng ini. Jarang banget. Karena mungkin juga saya mau mau sharing juga ke kawan-kawan ngopi ngobrol pintar Mahkamah Agung ini, bahwa di Biro Hukum dan Humas itu kan punya 3 tusi Om. Di situ ada tusi hukumnya, ada tusi kehumasannya, lalu kemudian ada tusi IT. Makanya kalau di Biro Hukum dan Humas ini kan dikomandani eselon 2, yang dalam hal ini kepala biro yaitu Pak Dr. Haji Sobandi. Kibandi. Ada salamnya loh. Gini, salamnya. Gimana salamnya? Salam Kibandi. Salam Kibandi. Jadi Pak Bandi membawahi 5 kepala bagian. Yang pertama ada bagian Hubla, hubungan antar lembaga. Inilah fungsi kehumasan sebenarnya dari Biro Hukum Humas Om. Ada di Hubla. Kemudian ada tusi perundang-undangan di tempat saya. Kemudian ada tusi IT. IT itu ada pengembangan, ada pemeliharaan, dan yang terakhir itu ada perpustakaan. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan ngopi di rumah gitu ya. Kalau hakim yustisial di Biro Hukum Humas itu dia di mana gitu. Nah, Biro Hukum dan Humas itu memang ada hakim-hakim yustisial, hakim-hakim yang direkrut untuk bergabung di Mahkamah Agung, ya kan? Nah, itu ada di advokasi Om. Jadi advokasi ini sebenarnya bagian baru, cuma karena dia tidak punya struktur dalam struktur Biro Hukum dan Humas, itu dia dilekatkan di bagian perundang-undangan di tempat saya Om. Dan kebetulan yang saat ini memang cukup banyak hakim yustisial di Biro Hukum dan Humas. Hakim yustisial yang koordinatornya Pak Riki itu ya? Yoi, Om Riki. Anak muda saat ini. Jadi mereka itu disebar ke semua bagian yang ada di Biro Hukum Humas. Betul. Jadi Pak Sobandi punya kebijakan untuk di masing-masing bagian itu diberikan hakim yustisial sebagai asistensi, jadi untuk pendampingan, lebih ke fungsi pendampingan. Om, sebelum jauh kita ngobrol ini Om, kebetulan tadi sebelum kita mulai acara ini saya dapat kiriman kopi dari Kibandi. Widih, mantap. Nah, kita coba kopinya boleh, Kibandi boleh, nih, ayo. Widih, mantap Om. Enak ya? Ini kayaknya robusta Om. Robusta ini Om. Iya. Siap. Saya kan kalau ngopi gulanya dikit, karena hidup saya terlalu manis Om. Asik. Kalau Om ini kan jangan banyak-banyak gula. Kenapa Om? Karena udah hitam manis. Asik. Om, kita siap. bicara tentang posisi Om nih sebagai kabak PUU ya. Saya juga di Biro Hukum Humas juga di Hakim Justisial. Saya lihat kan PUU ini cukup banyak pekerjaannya. Bisa dibilang PUU ini adalah dapur dari kebijakannya Mahkamah Agung. Betul Om. Atau Biro Hukum Humas itu turunannya ke PUU. Betul Om. Ya. Apa saja sih produk-produk yang selalu dibahas di PUU itu? Banyak Om. Jadi kalau di PUU itu kita melakukan harmonisasi kebijakan pimpinan, mulai apakah itu dari Perma, peraturan Mahkamah Agung, kemudian ada SEMA, surat edaran, kemudian ada SKKMA, surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, sampai fatwa Om. Ya. Itu jadi cukup banyak memang. Termasuk juga surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Betul. Terus surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, lari ke situ semua. Betul Om. Di PUU. Di perundang-undangan. Jadi semua kebijakan Mahkamah Agung itu dibahas di PUU. Yes. Jadi maaf Om. Jadi kalau di PUU itu dia lebih ke fungsi untuk harmonisasi. Jadi jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung itu
berbenturan atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lain atau bahkan peraturan yang lebih tinggi. Itu kenapa dilakukan yang namanya proses harmonisasi, Om. Ya. Om, boleh nggak kawan-kawan ngopi tahu, Om, alur pembentukan kebijakan di Mahkamah Agung? Iya. Nah, misalkan apakah Perma misalkan, Om, ya. Perma itu siapa yang merumuskan? Di PUU atau memang ada tim khusus Pokja yang merumuskan atau gimana prosesnya, Om? Iya. Biasanya itu dari Pokja atau tergantung siapa pemerakarsanya, Om. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau di perundang-undangan itu lebih ke tugas untuk proses pengharmonisasian, Om. Mulai dari kita dari draft yang dibuat atau disusun oleh Pokja atau pemerakarsa, kemudian dimintakan untuk proses harmonisasi di perundang-undangan. Kemudian setelah kita harmonisasi, nah ini dalam proses harmonisasi ini, Om, kita selalu melibatkan rekan-rekan hakim justisial, apakah itu rekan hakim justisial yang di Biro Hukum Humas maupun yang ada di kepaniteraan dari rekan-rekan asisten gitu, Om. Jadi kalau misalnya sebagai contoh nih, Om, kalau misalnya kebijakan itu tentang atau terkait dengan pidana, kita akan melibatkan hakim justisial dari Kamar Pidana. Begitu juga yang lain, ketika itu melibatkan dari kamar atau pemerakarsanya dari Tata Usaha Negara, kita akan melibatkan hakim justisial dari Kamar Tata Usaha Negara maupun juga agama ya. Betul, loh. Dan militer. Iya. Nah, setelah dilakukan harmonisasi, kemudian dibawa ke forum rapat pimpinan untuk dibahas di level pimpinan, baru setelah itu turun kembali ke perundang-undangan untuk dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk segera diundangkan, Om. Oh, gitu. Baru kemudian itu akan menjadi berlaku ya. Tapi itu untuk yang Perma ya, untuk Perma. Kalau SEMA? Kalau SEMA tidak. Oh, selesai di kita ya, internal ya. Internal. Berarti kalau Perma ini bisa dibentuk tim Pokjanya, atau memang bisa tergantung inisiatif dari mana gitu. Iya, betul sekali, Om. Disampaikan ke pimpinan membahas, setelah pimpinan bahas turun ke PUU. Betul, harmonisasi. Setelah harmonisasi naik lagi ke pimpinan untuk pengesahan ya. Iya, betul sekali, Om. Untuk mendapat persetujuan. Jadi pimpinan baru turun ke Kabak Hukum perundang-undangan untuk dikirim ke Kemenkumham. Betul, Om. Jadi prosesnya agak panjang itu ya, nggak sehari 2 hari. Nggak sehari 2 hari, Om, karena yang namanya kebijakan yang mengatur itu kan, yang diatur ini kan banyak, Om. Jadi seluruh Indonesia ini diaturnya dalam Perma tentu butuh butuh pembahasan yang intens, pembahasan yang sangat tajam gitu, Om. Selain melibatkan orang dalam, misalkan kayak memang yang expert di bidangnya ya, entah pejabat yang ada di Mahkamah Agung, apakah melibatkan pihak luar juga? Tentunya, Om. Tentunya itu, Om. Pasti kita akan mengundang dari luar, apakah itu dari kementerian lain untuk memberikan masukannya. Iya, Om. Termasuk juga sebelum lahir Perma harus ada naskah akademik juga ya? Tidak selalu. Siap. Berarti Om ini sibuk. Seharusnya kita jadwal syuting tadi jam 1. Tapi karena beliau membahas banyak hal, termasuk ada beberapa ini ya, SEMA ya, sama Perma ya yang dibahas tadi itu, makanya kita molor sampai sore ini. Siap, Om. Baru saya menyadari bahwa tugas Kabak PUU ini agak berat. Tapi lucunya nggak bikin kurus. Nggak bikin kurus ya? Iya. Karena waktu tidurnya bertambah. Selain masakan istri. Siap. Om. Siap. Kita minum dulu kopinya. Oke, Om. Biasanya saya nggak begitu ini, Om, dengan robusta. Cuman karena temen ngopinya Om Marta, jadi nggak tahu kenapa nikmat banget ini, Om. Iya. Mungkin karena kita udah sehati, Om. Sefrekuensi kita. Iya. Tapi itulah, kita jarang bisa jalan bareng sekarang ini karena kesibukan Kabak PUU memang luar biasa sibuk ya. Karena dulu kami kalau ada advokasi selalu bareng ya. Terakhir kita di mana? Surabaya, betul, Om. Surabaya ya, ada gugatan. Karena di PUU ini sebagai koordinator kami ya untuk advokasi ya. Betul, Om. Jadi beliau inilah yang menunjuk siapa-siapa nanti tim advokasi yang turun ke daerah. Betul, Om.
gitu Om. Om, Siap. ini kan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan MA. Iya. Berarti Om ini harus paham dan tahu segala hal ya. Harus Om, harus. Dan bukan harus, tapi Om juga harus pandai-pandai juga menjaga Iya. kerahasiaan ya. Iya, pasti itu Om, pasti. Karena rahasia kebijakan kan ada di Om juga. Betul, betul sekali Om. Gimana itu caranya? Kan banyak yang minta, apalagi misalkan ada kebijakan mengenai hal-hal yang memang harus dijaga. Iya. Misalkan kemarin itu mengenai remun kan, Iya. banyak ditunggu oleh warga peradilan. Iya. Tuh. Sampai nanya gimana perkembangan remun. Iya. Nah, Om gimana ngerespon hal-hal seperti itu? Ya paling saya hanya menjawab mohon ditunggu saja. Atau juga nanti pada akhirnya akan keluar gitu kan. Iya. Jadi memang ya betul yang Om Marta bilang itu kerahasiaan dalam perumusan kebijakan itu harus dijaga betul Om. Ya, Iya. Alhamdulillah selama saya di PUU dan sebelum-sebelumnya juga hal itu tidak pernah sampai keluar gitu. Sebelum akhirnya peraturan atau kebijakan itu menjadi disahkan Om. Om, enak mana? Hakim Justisial apa KPU? Om? Sebenarnya sih sama aja Om. Ah. Jadi kalau saya boleh nih mengutip dari nasihat dari Pak Ansyahrul, ya kan, beliau itu bilang we are just an ordinary people in special place. Jadi kita itu hanya kebetulan orang-orang biasa, tapi di tempat yang spesial Om. Iya. Jadi apa maksud dari nasihat beliau? Yang saya tangkap itu adalah dalam jabatan apapun, dalam kapasitas apapun, itu kita tidak perlu risau, tapi kita harus memberikan kontribusi yang maksimal untuk lembaga, untuk Mahkamah Agung itu. Jadi kalau ditanya lebih nyaman mana, saya pikir ya kalau ya tadi dibilang oh sekarang di PU lebih berat gitu ya. Ya saya harus membiasakan diri, menyesuaikan diri, membuat diri saya merasa nyaman gitu kan. Karena pada akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk lembaga yang kita cintai ini Om. Luar biasa bijak. Ini karena kopi nih, Om. Kopi ya. Karena kopi. Itu pun karena kopi kiriman dari Kibandi. Kibandi. Terima kasih Kibandi kopinya. Terus ini Om, berkaitan dengan selain kebijakan berarti dokumentasi juga ada di PU mengenai dokumentasi kebijakan. Dokumentasi yang kayak gimana nih? Semua kebijakan MA, peraturan, SEMA, surat keputusan. Oh iya. Jadi begini Om, kalau di bagian perundang-undangan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang perumusan kebijakan. Ini yang saya katakan tadi proses harmonisasi segala macam. Kemudian ada jaringan dokumentasi informasi hukum, pengelolaan JDIH. JDIH Mahkamah Agung itu pengelolaannya ada di bagian perundang-undangan. Kemudian yang ketiga itu tentang penyusunan naskah perundang-undangan. Yang Om sampaikan tadi terkait dengan dokumentasi itu semua ada Om. Ya, kawan-kawan ngopi nanti bisa mengakses segala kebijakan Mahkamah Agung yang pernah dikeluarkan itu di halaman web JDIH Mahkamah Agung Om. Kan selama ini kawan ngopi bertanya-tanya, kalau kita mau cari kebijakan Mahkamah Agung itu di mana sih? Ternyata ada ya? Ada Om. Apa namanya webnya? JDIH Mahkamah Agung. JDIH Mahkamah Agung. Apa aja isinya itu? Banyak Om. Mulai dari Perma, SEMA, SKKMA, kemudian fatwa, banyak sekali Om. Oh gitu. Iya. Siap. Om selama ini kan hakim ya? Iya Om. Terakhir bersidang kapan Om? Terakhir bersidang itu 2020. Selama bersidang pernah nggak mutus bebas misalkan Om? Pernah. Jadi ini menjadi unik karena Om Marta menanyakan tentang putusan bebas. Itu terjadi kurang lebih mungkin tahun 2011 atau 2012, saya lupa ingat. Itu perkara tipikor pertama saya. Dan setelah itu waktu itu perkara tipikor masih bisa disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 2, belum tipikor yang seperti sekarang. Jadi pada saat itu adalah perkara tipikor pertama saya, dan kebetulan putusannya pada saat itu bebas.
Itu menjadi tantangan yang menarik buat saya Om, karena dalam mengadili perkara itu saya yang pada saat itu ya, di tahun itu 2011 atau 2012 itu tekanan publik untuk penggiat anti korupsi ini kan sangat kencang, bahkan mungkin juga sampai sekarang ya kan. Cuman pada saat itu mungkin lagi kencang-kencangnya, saya sampai tidak baca koran 6 bulan. 6 bulan tuh saya nggak baca koran Om, nonton TV saya biar nggak tidak terpengaruh oleh opini publik. Betul, saya tidak mau terpengaruh oleh opini publik. Kenapa Om? Karena sejatinya hakim dalam mengadili sebuah perkara, memutus perkara itu dia harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya saya nggak mau terpengaruh pada saat itu. Luar biasa ya. Putusannya bebas. Putusannya bebas. Itu putusan perkara tipikor pertama saya. Dan terakhir Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya Om. Siap. Kita ini kan dibatasi oleh waktu Om. Iya siap. Jadi sebelum kita akhiri ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan nih ke kawan ngopi nih? Karena kawan ngopi kita episode ini luar biasa, masih muda, karirnya talkchair. Biar menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke kawan ngopi nih Om? Ya, yang mungkin yang pertama tadi karena Om Marta singgung soal putusan bebas. Ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita itu sering ya baca atau nonton di media itu bagaimana publik menilai sebuah putusan bebas dari seorang hakim gitu kan. Saya itu ingin yuk kita coba baca dulu putusannya gitu. Apa sih pertimbangannya gitu kan? Apa yang menyebabkan seorang terdakwa yang dihadirkan di persidangan itu sampai diputus bebas oleh si hakim, seorang hakim gitu kan? Karena selama ini yang saya tangkap itu orang selalu akan menjustifikasi pada amarnya saja Om, tapi belum sampai ke dia baca pertimbangan hukumnya. Itu yang menurut saya sangat disayangkan Om, karena dari pertimbangan hukum itulah kita bisa mengetahui, oh ternyata terdakwa ini tidak terbuktinya itu kenapa gitu kan Om. Nah, padahal hakim itu di dalam mengadili sebuah perkara dia tuh banyak mempertimbangkan hal, mulai dari hal yang terkait dengan hukum itu sendiri pastinya. Kemudian ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dan itu akan muncul dalam pertimbangannya Om. Jadi itu, kalau untuk menilai sesuatu kita harus melihatnya secara general ya. Betul Om. Tidak hanya melihat amarnya saja. Iya betul sekali. Karena begini Om, kalau menurut data UNESCO tahun 2022 itu minat baca masyarakat Indonesia itu kurang sekali Om. Hanya 0,001%. Itu artinya apa? Dari 1.000 orang di Indonesia cuma 1 Om yang rajin baca. Itu kata UNESCO ya. Artinya apa? Yuk dalam kesempatan ini tuh saya coba mau ngajak kawan-kawan ngopi, kalau ada putusan bebas nih dalam sebuah perkara pidana, jangan jadikan itu hal yang tabu, karena sejatinya dalam sebuah perkara itu, kalau dalam perkara perdata misalnya ada yang menang atau ada yang kalah, atau misalnya kalau mediasinya berhasil ya sama-sama win-win solution. Tapi kalau dalam perkara pidana itu ada yang namanya putusan terbukti, putusan lepas, maupun putusan bebas murni atau free spra. Jadi saya pikir masyarakat jangan tabu lah. Jadi penting kita sebagai lembaga Mahkamah Agung juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul sekali Om, karena kan badan peradilan itu ya fungsinya untuk mengadili, ya kan, untuk menilai, gitu Om. Oke. Jadi sebelum mengambil keputusan, sebelum menilai sesuatu, bacalah secara legit semuanya. Betul banget Om. Biar kita dapat memahami apa esensi dari sebuah masalah. Kalaupun misalnya putusan itu dirasa kurang adil atau nggak tepat, toh juga ada upaya hukum Om. Siap. Iya. Oke.
Oke Om, terima kasih Om atas waktunya, atas wejangannya, dan atas ilmunya. Semoga kawan ngopi dapat mengambil nilai dari apa yang kita bicarakan pada episode ini. Siap Om. Om, jangan kapok-kapok ya kalau saya undang lagi. Iya Om. Dan jelas dengan materi yang Yang lebih jelas menarik. harus ada kopinya Om. Iya, apalagi kopi Kibandi. Nah. Oke, kawan ngopi, itu tadi bincang-bincang kita bersama Om Irwan, Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Insya Allah kita akan hadir dengan episode selanjutnya dengan tema dan materi yang lebih menarik. Om Irwan, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.